penanganan paliatif. Nah, kita akan ngomong tentang kebijakan, ya. Kebijakannya diatur di Kemenkes, ya. Kemenkes kalau nggak salah ya. Kemenkes atau Permen nanti kita cek lagi. Nomor 812 Menkes SK 7 2007 ya. Dasar kebijakannya adalah peningkatan kasus penyakit yang belum dapat ditemukan baik pada pasien dewasa maupun anak itu apa ya? Makin meningkat. Jadi kalau kita amati sekarang itu kan beberapa penyakit itu kan tidak lagi didominasi oleh infeksius. Beberapa degeneratif, beberapa justru related to lifestyle. Ya. Tadi saya membaca satu jurnal sangat menarik hubungan antara kejadian kanker dengan perilaku supresi. Perilaku supresi itu kebiasaan untuk memendam masalah. Jadi di jurnal itu mengatakan bahwa orang-orang yang punya kebiasaan untuk memendam masalah, tidak mau express feeling, tidak mau mengeluarkan masalahnya, itu dia berpotensi untuk mengalami kanker. Berapa kali lipat dibandingkan orang yang nggak supresi. Jadi kesimpulan dari artikel jurnal tersebut itu mengatakan bahwa kalau orang punya masalah, punya problem, kalau dia nggak bisa grounding, jadi grounding itu bahasa sederhananya adalah dia berjalan di tanah, nggak pakai alas kaki, kemudian di sekitaran tumbuhan atau pepohonan, sehingga kalau di bahasanya energi transfer itu akan terjadi transfer energi, energi positif dari tumbuhan itu kemudian akan mengisi ke kita gitu ya. Istilahnya adalah ngecas. Jadi kalau kita ngomong istilah healing yang selama ini dikonsepkan dengan staycation, dengan piknik dan macam-macam itu sebenarnya salah. Salah besar malah menurut saya. Jadi konsep healing yang benar itu sebenarnya adalah grounding. Nah, grounding paling murah meriah itu misalkan, ini kebetulan karena saya orang Ungaran nanti yang tempat lain bisa menyesuaikan. Di Ungaran itu ada namanya alun-alun Kalirejo. Jadi di situ tuh ada satu lapangan luas yang ada rumputnya, terus anak-anak bisa berlarian. Jadi cara grounding paling murah adalah kita lepas alas kaki, kemudian kita berlarian sama anak kita di situ. Nah itu grounding. Grounding paling murah. Sebenarnya itu healing yang benar seperti itu. Jadi healing itu adalah bahasanya adalah recovery, ya, memulihkan tubuh dari kondisi yang luka. Jadi grounding itu digunakan sebagai salah satu terapi atau penyembuhan untuk memulihkan energi negatif. Maka mungkin akan muncul satu pertanyaan, Pak, energi negatif itu mulainya dari mana? Ini hanya untuk satu POV ya, satu sudut pandang. Ketika Bapak Ibu itu mendengarkan curhatan pasien, mendengarkan curhatan teman kantor, kemudian mendengarkan keluh kesah orang lain dan macam-macam, itu sebenarnya sedang terjadi yang namanya energi negatif transfer. Jadi energi negatif orang lain itu transfer ke kita. Nah, energi negatif yang kemudian terakumulasi ini kalau nggak di grounding, nggak di clearance, nggak dinetralkan, itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi fatigue, kelelahan. Tapi lelahnya bukan lelah fisik, sering disebut sebagai mentality fatigue atau kelelahan mental. Nah, orang-orang yang bekerja mengalami kelelahan mental itu capeknya luar biasa. Kalau capek fisik, istirahat tidur terpenuhi, selesai, beres. Tapi kalau capeknya capek mental, jadi mental capek itu kayak dibuat makan yang nggak enak, dibuat tidur ya tidak bisa nyenyak, kemudian dibuat kegiatan apapun itu juga nggak nyaman. Kenapa bisa terjadi? Ya karena tadi dia mengalami yang namanya mentality fatigue ya atau kelelahan secara mental. Habis chat Telkomsel. Oke. Jadi kalau misalkan dia mengalami mentality fatigue, ya salah satu caranya adalah dia harus grounding, dia harus segera netralisir. Pak, apakah ada cara lain selain grounding? Ya salah satu sering terjadi ini satu riset, tapi yang meneliti adalah orang-orang eh, apa ya? Dia penelitiannya adalah riset kualitatif, kemudian metodenya adalah dia dengan tinggal di kampung-kampung pertanian. Kenapa banyak petani itu yang mereka lebih sehat, kemudian
secara kesehatan lebih baik. Itu salah satunya tadi mereka otomatis nggak ada yang namanya petani nggak grounding. Petani pasti dia jegur sama tanah, kemudian dia bersentuhan sama tanaman. Jadi tanaman itu memberikan energi positif, sementara tanah itu menetralisir energi negatif. Jadi tanah itu dia berfungsi sebagai penetral. Jadi ketika energi negatif kita sudah dinetralkan, kemudian kita tinggal ngisi. Ada lagi yang lebih murah sebenarnya, terutama untuk orang-orang yang Muslim ya. Karena kalau yang non Muslim kan saya tidak ada pengetahuan di sana. Untuk orang-orang yang Muslim itu mendengarkan murotal itu sebenarnya adalah recharge energi, ngecas energi atau ngisi energi. Jadi mendengarkan murotal. Jadi di salah satu riset, salah satu bimbingan saya dulu, dia neliti tentang pengaruh terapi dzikir terhadap halusinasi. Ya, dia menemukan bahwa orang yang dzikir itu kemudian mengalami change behavior atau perubahan perilaku yang jauh lebih baik. Ya, jadi dia risetnya itu meneliti pada pasien dengan halusinasi, tetapi kemudian dikasih terapi dzikir. Dan itu benar-benar terpublish di jurnal ya. Artinya bahwa dia bisa berani mengatakan bahwa ternyata bahkan di risetnya itu dzikir yang diucapkan itu beda kalimat, beda pemaknaan. Jadi ketika kalimatnya misalkan waktu itu kalau nggak salah ada istighfar, ada subhanallah, ada Allahu Akbar dan macam-macam, ada la ilaha illallah dan macam-macam. Itu ternyata maknanya berbeda. Jadi satu hal yang selama ini jarang saya berpikir sampai ke sana. Jadi waktu itu saya lupa namanya, tapi dia bimbingan saya dari RSC Magelang. Bimbingannya saya sama Bu Rosalina waktu itu, dan bimbingan bimbingan kami adalah tentang itu. Jadi membahas tentang spiritual terapi terhadap penyakit. Kemudian di kebijakan perawatan paliatif itu kan nanti ada beberapa penyakit yang kemarin sempat saya singgung. Ada stroke, ada kanker, ada HIV AIDS, ada penyakit genetik. Ya, genetik itu salah satunya diabetes mellitus, kemudian gagal jantung sama gagal ginjal. Kalau yang artikel saya yang publish di International Journal di Malaysia itu tentang kualitas hidup pada pasien gagal ginjal. Tapi ini plan saya akan meneliti tentang gagal jantung ya. Jadi risetnya itu memang saya hanya berfokus pada quality of life, tentang kualitas hidup. Jadi saya nggak meneliti tentang eh, belum mendalam sampai ke yang lain. Jadi yang dikejar dulu adalah ke kualitas hidup sesuai dengan. Jadi di Kemenkes 812 itu ngomong tentang eh, definisi dulu ya, definisi perawatan paliatif. Itu pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarganya dalam menghadapi masalah penyakit yang dapat mengancam jiwa. Ini salah satu alasan bahwa kenapa kok penelitian saya tentang quality of life. Salah satu fondasi. Jadi eh, bunyi di Kemenkes 812 ini menjadi salah satu latar belakang saya untuk meneliti tentang quality of life pada pasien-pasien yang mengalami penyakit yang mengancam jiwa ya. Saya punya satu klien kelolaan, dia dengan CA Mamai stadium 4 dirawat di Rumah Sakit Kansaras, sudah mengalami operasi pengangkatan payudara dua-duanya, kanan kiri diangkat. Kemoterapi juga sudah selesai programnya, sampai sekarang masih bertahan hidup. Dulu dia tipikal orang supresi. Tapi ketika kemudian dia ketemu saya ajarkan tentang teknik namanya mindfulness. Jadi kalau hampir semua lulusan Undip, mau tidak mau pasti diajari tentang satu teknik namanya mindfulness. Mindfulness itu kalau bahasa orang ya pasrahan. Tapi kalau bahasa saya adalah kalau penerimaan itu, misalkan saya sudah berusaha maksimal, tetapi ternyata kok takdir tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya sudah, itu saya terima. Itu dengan kepasrahan. Kalau pasrah kan saya nggak ngapa-ngapain gitu ya, kayak nggak berusaha untuk apa ya melakukan upaya yang terbaik. Tapi kalau
yang namanya acceptance itu kita sudah melakukan upaya terbaik, tapi ternyata kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya sudah kita terima gitu. Dan ternyata ketika dia sudah diajari tentang itu, tentang acceptance itu, dan mindfulness agar dia itu hidup hari ini. Karena ciri khas dari mindfulness itu adalah kita hidup hari ini, bukan hidup di hari esok. Jadi kalau kita hidup di hari esok itu isinya kemasan. Tapi kalau hidup di hari ini, kalau kita hidup di masa lalu itu kan itu sejarah. Cukup untuk dilihat, cukup untuk dikenang. Tetapi kalau kita hidup di masa sekarang, ya tugas kita adalah enjoy the life atau menikmati hidup. Di apapun, duit-duit duit-duit jadi dinikmati, sukses atau enggak sukses jadi dinikmati. Artinya bahwa apapun posisi kita saat ini, kehidupan kita saat ini mau kayak apapun itu disyukuri gitu ya. Itu bahasanya mindfulness. Di mindfulness itu semacam sederhananya adalah ketika Bapak Ibu berangkat kerja misalkan kemudian melihat samping kanan kiri ada kupu-kupu terbang, kemudian ada bunyi apa itu penjajah susu sapi nasional misalkan itu dinikmati semua ritmenya. Jadi kalau saya, menu saya hampir setiap pagi adalah penjual getuk dengan lagu khasnya adalah Bang Roma. Jadi saya manggil dia Bang Roma. Nah itu mindfulness itu dinikmati. Nah ini jam 7 nih, Bang Roma pasti lewat nih gitu. Jadi dia sambil jualan getuk, sambil didorong, dan kemudian lagunya pasti selalu lagu-lagunya Rhoma Irama, maka kami manggilnya Bang Roma. Nah itu kan menjadi sebuah ciri khas. Artinya itulah mindfulness. Jadi mindfulness itu kita menikmati hidup. Nah, kenapa harus diimprovement? Kualitas hidup itu harus diimprovement karena banyak sekali penderita penyakit itu mereka terkadang karena nanti kalau Bapak Ibu nanti lihat di beberapa materi yang akan saya kirimkan nanti akan sangat paham bahwa ternyata untuk menerima penyakit itu nggak gampang. Ya, menerima penyakit itu nggak gampang. Setiap orang itu ada yang berpersepsi bahwa penyakit adalah ujian, penyakit adalah anugerah, penyakit adalah musibah, macam-macam. Nah itu sesuatu yang not easy, yang nggak gampang. Kemudian pelaksana perawatan paliatif itu ada tenaga kesehatan, kemudian eh, orang-orang sosial, rohaniawan, keluarga, sama relawan. Kalau kita kan karena maksudnya ke tenaga kesehatan, sehingga saya hanya fokus di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini tugasnya adalah bahasa Inggrisnya dari dignity, meninggal dengan bermartabat. Hingga Jadi kalau rohaniwan kan tugasnya talqin ya, ngajari untuk bagaimana ketika nanti dia meninggal itu husnul khotimah, ngajari untuk mengucapkan la ilaha illallah misalnya. Itu untuk yang rohaniwan. Intinya dan prepare mental keluarganya. Bagaimana keluarga itu siap dengan kehilangan dari denial anger, kemudian bargaining depression sampai ke acceptance, itu yang diajarkan ke pasien sama keluarga. Jadi bagaimana kita mempersiapkan orang-orang itu untuk pasiennya accept the reality, keluarganya adalah sama accept the reality. Mereka menerima realita. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ilmu accept the reality itu mudah diteorikan tapi perang nggak gampang. Ya, karena memang menerima realita itu karena mereka menolak realita, ya reject realita. Karena reject realita akhirnya muncul halusinasi, muncul perilaku kekerasan dan macam-macam. Itu salah satunya adalah karena reject reality atau menolak realita. Tapi kalau orang itu bisa menerima realita, ya dia tidak akan baper, ya nggak akan baper karena dia accept reality. Kok temanku maju ya, kok aku enggak ya, dia menikmati aja ya. Ya contohnya seperti hari ini saya punya teman satu angkatan di D3 yang lagi ikut kelas saya, tapi saya yang jadi dosennya. Ini sesuatu yang biasa aja. Artinya bahwa eh, kan perbedaan kecepatan ya. Bahkan salah satu teman saya itu sebentar lagi sudah dokter ya. Artinya bahwa ya kita menikmati aja ya. Artinya ada yang sudah dokter, ada yang OTW ke dokter, ada yang baru mau ke S1, ada yang baru proses S2 dan macam-macam itu kan artinya terjadi perbedaan. Nggak masalah. Nah, itulah accept the reality. Artinya bahwa nikmati aja ritmenya gitu. Itu orang-orang dengan accept the reality itu adalah menikmati ritme yang sudah sudah ditakdirkan lah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tempat untuk melakukan perawatan paliatif itu ada beberapa tempat, tapi yang paling ideal ada 4, ya, rumah sakit, puskesmas, rumah singgah, sama rumah pasien. Dan sama di 4 lokasi ini yang diajarkan sama, ya, accept the reality, ya, menerima realita. Jadi menerima realita itu orang itu jadi ibu sakit tidak perlu kemudian denial, ya, diterima. Kemudian memang ada nyeri, ya kita atasi nyerinya. Kalau memang ada keluhan-keluhan lain, ya diatasi keluhannya. Jadi tidak mengajarkan orang untuk ngeblame. Ngeblame itu menyalahkan orang lain. Ini aku sakit begini karena disantet si A nih, aku sakit begini karena disantet si B nih. Itu kita nggak ngajarin itu. Di palliative care kita mengajarkan untuk accept reality, menerima realita. Ini ibu sakit karena tubuh memang mungkin lagi mengalami satu situasi. Kita akan berusaha untuk memulihkan biar ibu segera pulih, biar ibu bisa kembali sehat. Jadi penyakitnya kita terima, nggak usah nggak usah kemudian kita dengan menyalahkan orang lain dan macam-macam. Karena ketika kita menyalahkan orang lain itu yang terjadi sebenarnya malah memperparah kondisi. Ya, jadi ada hubungan antara emosional dengan penyakit. Sampai muncul satu konsep yang luar biasa. Jadi salah satu profesor dari UNER itu ngajari tentang konsep namanya psikoneuroimunologi. Psikis akan berpengaruh ke saraf, saraf akan berpengaruh ke imunitas. Jadi kalau psikis kita mengalami masalah, nah sekarang kita coba kembangkan ke DM, ya. Diabetes mellitus itu adalah peningkatan glukosa darah. Ketika stres, maka tubuh melakukan sekresi namanya kortisol. Efek dari kortisol itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi glukagon, ya, dan menghambat pelepasan insulin. Jadi Anda bisa bayangkan, stres itu menyebabkan pelepasan kortisol, kortisol itu menghambat pelepasan insulin, justru malah merilis glukagon. Bayangkan orang sudah diabetes, tambahi stres, artinya gula darahnya akan semakin naik. Itu di konsepnya di psikoneuro itu seperti itu. Jadi begitu psikisnya itu mengalami gangguan, itu kemudian di konsepnya neuroscience itu muncul yang namanya penyakit psikosomatis. Jadi karena dari psikis yang terganggu kemudian menyebabkan fisik menjadi bermasalah. Ini masih asumsi saya, nanti silakan didebat macam-macam. Bahwa jangan-jangan orang-orang dengan jantung sekalipun itu ada hubungan emosional. Hipertensi itu ada hubungan dengan emosional, tapi saya nggak tahu dengan penyakit jantung yang lain. Tapi kalau hipertensi itu kan sudah sangat jelas ada hubungan dengan emosional. Maka kalau di bahasa saya sering disebut sebagai emotional management atau mengelola emosi, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah self management atau manajemen diri. Jadi ketika kita mampu mengelola emosi, itu sebenarnya kita sedang melakukan proses penyembuhan diri atau self healing. Jadi kita itu menetralisir emosi, ya. Maka kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat sebuah klinik, dan ini klinik yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi sangat jarang yang menjalankan, itu yang sering disebut sebagai klinik anger namanya. Klinik marah. Bentuknya seperti apa sih, Pak? Bentuknya satu ruangan, kemudian disediakan stickball atau kayu atau apapun, kemudian orang suruh mengekspresikan energi marahnya di situ. Keprui, prak, pruk, prak, pruk. Nah, itu akhirnya itu terjadi apa? Dia mengeluarkan energi negatif. Energi negatif yang tidak tersimpan, maka tubuhnya akan sehat. Sehingga istilah express feeling itu adalah ekspresikan emosi tetapi dengan sesuatu yang bagus atau sering disebut sebagai constructive anger. Cara yang lebih mudah lagi ketika kita mengalami kemarahan, jadi ada yang namanya anger conversion, ya, mengkonversi energi marah ini menjadi energi lain. Karena di teori kekekalan energi itu sudah disebutkan bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan. Energi hanya bisa beralih dari satu energi ke energi lain. Sehingga energi marah yang luar biasa ini kemudian dikonversi menjadi apa? Menjadi energi perubahan misalkan. Jadi Agus, eh, Agus, Bu kau Maria, lapizera nih, emang começa a sair da onda nih. Bu Maria minta tolong di mute dulu. Ya, jadi orang yang marahnya luar biasa itu, saya dulu punya, bukan dulu ya, sekarang ya, saya punya teman yang dia eh,
mantan legislatif, artinya mantan anggota dewan, kemudian nyalon bupati gagal, nyalon wakil bupati tapi gagal. Itu kan energi negatifnya lumayan gede. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengkonversi energi marahnya itu dengan mensukseskan dirinya hari ini. Jadi artinya saat ini dia berhasil untuk mengkonversi energi marahnya di masa lalu itu menjadi sesuatu yang positif saat ini. Jadi akhirnya dia menjadi pengusaha sukses. Itu artinya kan berarti proses konversi energinya berhasil. Jadi proses konversi energi yang berhasil itu adalah orang-orang yang mengubah hinaan orang lain, cemoohan orang lain, disepelein orang lain itu menjadi sebuah energi untuk membuat dia berubah. Yang sering disebut sebagai energi change atau energi perubahan. Begitu dia menggunakan energi perubahan itu, dia ketemu sama orang yang dulu menghinanya itu dia sudah kayak makasih ya, hinaanmu sudah membuatku makin maju gitu, ya. Jadi dia bukan kemudian menyalahkan orang lain, tetapi dia justru menggunakan energi-energi negatif yang digunakan orang lain itu untuk kemudian menjadi maju. Jadi kenapa ini yang saya ajarkan? Karena nanti tugasnya Bapak Ibu itu ya mengajarkan energi perubahan agar energi-energi negatif yang dimiliki oleh pasien dan keluarganya itu terkonversi menjadi energi yang positif. Jadi yang mereka tadinya meratapi penyakit, mereka menyalahkan Tuhan. Salah satu diagnosa yang selama ini jarang ditegakkan apalagi kalau mahasiswa. Tapi kalau saya pernah nemu itu adalah namanya spiritual distress. Kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang dengan spiritual distress itu sudah Tuhan tidak adil. Saya diberi penyakit. Bla 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 bla. Nah, itu sudah sangat spiritual distress itu sudah apa ya? Bahasa bahasa kita itu sudah kayak Tuhan nggak sayang aku. Wah, kalau Tuhan nggak sayang kita apa ngeri ya. Anda bisa membayangkan kalau orang-orang ICU itu pasti sudah bisa berhitung kok. Oksigen dalam satu hari itu anggap aja harganya 300.000 atau misalkan dimurahkan lah 100.000 lah ya 100.000 satu hari. Kalau 1 tahun kita 365 hari berapa duit kita harus bayar oksigen. Dan kita masih ngomong bahwa Tuhan nggak sayang kita. Nah itu sesuatu yang konyol sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Orang-orang dengan spiritual stres itu nggak bisa disalahkan. Oh, ini slide-nya kok kembar. Nah, kemudian di perawatan paliatif ini balik lagi konsepnya adalah improvement quality of life. Jadi kenapa kok fokus penelitian saya atau fokus riset saya adalah improvement quality of life. Karena memang tujuannya dari palliative care adalah improvement quality of life. Dalam arti mereka menghadapi penyakit yang mengancam jiwa itu apa ya? Mereka akhirnya bisa menerima penyakitnya. Kalau muncul nyeri ya kemudian kita harus menggunakan anti nyeri yang kita lakukan. Karena kalau cuma sekedar diajarin teknik relaksasi nafas dalam, apalagi pasien kanker kok sangsi ya. Artinya bukan kemudian saya tidak percaya dengan kemampuan teknik nafas dalam, tapi kalau nyeri sudah di atas 7 itu tetap narkotik ya. 7, 8 ke atas itu kayaknya rata-rata banyak yang menggunakan. Tapi saya nggak tahu kalau memang sudah ada riset terbaru yang tidak pakai narkotik, saya belum tahu. Tapi kalau di Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika itu sebenarnya adalah anti nyeri. Jadi di konsep yang saya miliki bahwa narkotika adalah anti nyeri. Jadi ini digunakan untuk mengatasi nyeri kanker. Yang kedua adalah untuk bius. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa narkotika itu jahat, enggak. Yang jahat bukan narkotiknya, yang jahat adalah penyalahgunaan. Makanya di tindakan P4GN itu yang kita fokuskan adalah pencegahan penyalahgunaan, bukan pencegahan penggunaan narkotika, bukan. Karena narkotika itu dibutuhkan, terutama untuk mengatasi nyeri kanker. Nyeri kanker itu membutuhkan narkotika, bius membutuhkan narkotika. Artinya bahwa itu digunakan dalam tindakan medis. Nah, yang tidak pas adalah ketika orang-orang dalam kondisi sehat, tetapi kemudian dia menggunakan narkotika. Nah, ada 4 hal yang harus digarap, ya, 4 hal yang harus kita garap. Yang akan kita garap, jadi sebenarnya 5 sih, ya. Kalau quality of life itu ada 5. Fisik, psikis, sosial, spiritual, satunya lagi adalah lingkungan, ya, atau environment. Fisik itu ya tadi mengatasi nyeri, mengatasi mual muntah,
rekomen orang nggak bisa istirahat tidur itu fisik ya. Jadi kalau misalkan orang ini satu algoritma pemikiran yang nanti silakan didebat ya. Kalau orang mengalami nyeri, istirahat tidurnya pasti terganggu. Ya, orang yang mengalami nyeri, istirahat tidurnya pasti terganggu. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya enggak Pak, ada orang yang dia nyeri tapi tidurnya aman-aman aja Pak. Gitu. Boleh-boleh aja, artinya berarti kan itu evidence base. Evidence base-nya Bapak Ibu yang kemudian bisa menjadi sebuah gap riset. Kalau menurut saya itu satu sebuah temuan. Ya. Tapi selama ini pengalaman saya, kalau nyeri, jangankan kok nyeri yang hebat lah. Semua laki-laki yang ngalamin sunat itu loh. Pas sunat pertama kali, kemudian nyeri, kita kok turunnya terganggu gitu. Ya, artinya gini, bahwa nyeri tidak harus yang keren banget, nggak usah. Tapi untuk nyeri-nyeri yang sederhana aja, nyeri sakit gigi misalkan, itu bikin tidur nggak bisa nyenyak. Ya, tidur itu nggak bisa nyenyak. Artinya kan ini mengganggu istirahat tidur. Padahal istirahat tidur akan berefek ke hal lain. Ya, berefek ke saluran cerna, berefek ke jantung, berefek ke pernafasan, berefek ke saraf dan macam-macam. Sehingga pemenuhan kebutuhan fisik istirahat tidur itu pertimbangan nomor satu. Ya, satu istirahat tidur, kemudian kedua nutrisi, ketika cairan misalkan ada tiga ini, itu kan harus terpenuhi dengan baik. Ya, makanya banyak orang kemudian bertanya kenapa sih Pak Emron kan ngajarnya paliatif, kenapa kok mempelajari tentang tetesan infus? Ya, karena salah satu cara untuk menghitung balance cairan, karena kalau sampai cairannya kurang itu masalah. Bu Rosayani minta tolong di mute dulu. Ya, jadi misalkan orang-orang yang mengalami dehidrasi itu nanti akan berefek kemana-mana. Ya, ini masih asumsi saya juga. Nanti silakan didebat juga bahwa salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal itu adalah kurang cairan. Sehingga dehidrasi bisa sampai mengarah ke sana. Ini masih asumsi, artinya saya belum punya data riset yang sangat kuat untuk mendukung asumsi saya atau opini saya. Tapi kalau di teorinya balance cairan, kalau kalau karena salah satu yang bertugas untuk menjaga apa balance cairan itu salah satunya ginjal. Sehingga kalau kalau cairannya nggak balance ya otomatis ginjal nih yang akan menjadi korban. Kemudian perawatan paliatif merupakan tanggung jawab multidisiplin dan multi agensi. Ya, saya tidak perlu berpikir tentang yang lain. Ya, saya hanya fokus pada tim perawatan. Ya, salah satu tugasnya perawatan tadi adalah quality of life improvement sama mencegah beberapa masalah-masalah yang salah satunya yang paling utama adalah nyeri. Ya, salah satunya nyeri, nutrisi, gangguan istirahat tidur, cairan itu yang harus diatasi pertama kali. Ya, karena kalau itu yang konsep fisik ya. Tapi kalau yang konsep psikis itu evidence base yang saya lakukan pada pasien-pasien kanker itu rata-rata adalah body image disturbance atau gangguan citra tubuh. Dulu saya punya kakak ipar ya, bukan kakak kandung. Kakak ipar yang dia suaminya kakak pertama saya. Dia kena kanker rongga mulut ya. Dia kena kanker rongga mulut, kemudian di kemoterapi, dirawat di Karyadi, tapi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Eh, ada sedikit pertentangan batin saya dengan keluarga kakak ipar saya ini. Karena saya waktu itu menenangkan, tapi keluarga kakak ipar ini malah nakut-nakutin. Ais, nanti kamu habis kemoterapi akan bodak, rambutmu akan rontok dan macam-macam. Bayangkan harusnya kita jadi support system, tetapi malah kita jadi toxic people. Dan waktu itu saya tidak menyalahkan, karena memang secara eh, kompetensi memang mereka kurang terpapar dengan informasi tentang support system. Sebenarnya kalau mereka terpapar dengan support system, harusnya kalau ada anggota keluarga yang sakit itu mereka malah mensupport, artinya mendukung ya biar pasien segera sembuh, biar pasien itu juga mengalami gangguan-gangguannya itu juga terlalu banyak yang muncul dan macam-macam gitu. Dan support system ini nggak gampang ya. Mendorong orang untuk support system ini nggak gampang, apalagi jika penyakitnya itu sudah berlangsung bertahun-tahun.
Untuk evidence base saya pertama adalah pasien dengan CA mulut. Evidence base kedua saya pasien adalah dengan GGK ya. Jadi Nanti masuk kolom. Mas Daniel minta tolong di mute dulu. Ya. Jadi pasien saya ini GGK ini usianya mungkin terpaut 2 tahun dengan saya. Jadi saya paling sekarang baru 43. Kalau saya kan baru 45. Nah, dia baru sekitar 43-an tapi sudah meninggal di usia 41. Ya, 2000 berapa kemarin? 2019 kalau nggak salah meninggalnya. Ya, mungkin belum sampai 41-an sih. Tapi dia sudah meninggal. Jadi waktu itu si pasien GGK ini kan saya asesmen nih. Kok dia bisa kena GGK? Katanya efek dari hipertensi. Saya kejar lagi, kenapa kamu bisa mengalami hipertensi? Karena dia punya kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Jadi waktu itu dia tadinya kerjanya sebagai security di Transmart Setiabudi. Jadi kalau saya nyebutnya hanya Brimob. Hanya Brimob Semarang, dia dari kepala security waktu itu di situ. Dan dia punya kebiasaan negatif yaitu kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, akibat dari kebiasaan mengkonsumsi alkohol ini kemudian ternyata membuat dia mengalami hipertensi. Hipertensi ini kemudian ternyata berimpact atau berimbas ke gagal ginjal. Nah, ketika kemudian dia gagal ginjal, kemudian dia eh, mendapatkan tindakan namanya hemodialisis. Jadi saya belajar tentang hemodialisis justru dari pasien sama dari kepala ruangnya ya. Karena kepala ruangnya dulu bimbingan skripsi saya waktu masih mahasiswa namanya Bu Asri Rumah Sakit Ungaran itu kepala ruang HD itu dulu bimbingan saya skripsi. Dia waktu itu meneliti tentang hollow fiber use. Ya, penggunaan hollow fiber itu maksimal berapa kali sih sehingga bisa mengefisiensikan resource di rumah sakit. Jadi penelitiannya simpel tapi luar biasa impact-nya. Artinya eh, kalau misalkan hollow fiber itu anggap aja harganya misalkan 200.000, kalau dia bisa digunakan beberapa kali sehingga charge yang dikenakan ke pasien kan bisa sedikit berkurang. Itu pemikirannya luar biasa. Di mahasiswa tetapi dia punya pola pikir problem solving cycle. Sehingga saya hanya berharap bahwa Bapak Ibu semua nanti punya pola pikir yang problem solving cycle. Ketika pola pikirnya sudah problem solving cycle, maka gelar escape Anda itu jadi bermakna. Karena apa? Karena Anda akan melihatnya dari sudut pandang bahwa ini kalau dibiarkan apa nih yang terjadi tampaknya. Jadi kalau ini kemudian nanti terus berlanjut apa nih yang diresikokan. Jadi itu yang sering disebut sebagai risk management atau manajemen risiko. Punya pola pikir manajemen risiko itu dengan pendekatan problem solving cycle akan membuat kita mampu mengambil beberapa keputusan. Ya, keputusan-keputusan yang menurut pasien dan keluarga itu akan menguntungkan mereka. Contohnya kayak tadi ya, penelitiannya Bu Asri itu tentang penggunaan hollow fiber use. Dihitung sama dia itu maksimal 6-7 kali. Jadi satu hollow fiber itu bisa digunakan 6-7 kali. Lebih dari itu ternyata sudah tidak efektif. Jadi dia mengukur adalah efektivitas dari penggunaan hollow fiber use untuk digunakan diulangnya berapa kali. Jadi itu satu riset dari bimbingan saya yang menurut saya keren. Jadi yang bimbingan saya dengan Burus tadi ya, bimbingannya tentang terapi spiritual pada pasien halusinasi. Tapi yang bimbingan saya dengan Bu Dewi Puspita, sekarang Bu Dewi Puspita adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah itu meneliti tentang hollow fiber use. Jadi saya punya beberapa bimbingan itu yang menurut saya risetnya bagus-bagus ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat Bapak Ibu bingung pengen neliti apa, teliti saja yang memang menjadi problem di tempat Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Jadi tidak perlu ngarang cari masalah, justru nemu masalah. Jadi masalah penelitian itu kalau bisa nemu, Pak di tempat kami itu kok bla 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 ya, ternyata terkait dengan jasa pelayanan kok bla bla bla, nah itu aja diteliti gitu. Jadi temuan penelitian itu justru yang memang satu related sama Bapak Ibu. Jadi tidak usah kemudian baca-baca jurnalnya orang dan macam enggak. Justru saran saya adalah namanya field research, ya riset lapangan. Justru cari datanya itu di lapangan, di rumah sakit atau di lahan atau misalkan orang puskesmas. Ternyata di puskesmas itu misalkan ada masalah terkait dengan akreditasi misalkan. Ya udah itu aja yang diangkat. Jadi tidak perlu kemudian melakukan satu pemikiran yang rumit terkait dengan skripsi. Kenapa kok saya ngomong seperti itu? Karena RPL itu
Waktunya sangat cepat, ya. Bapak Ibu mungkin nggak nyampe setahun, hanya sekitar 9 bulan. 9 bulan itu sudah lulus S1. Ya, karena waktunya sekitar 1,5 apa 2,5 ya? 1,5 deh ya, 1,5 apa 2,5 gitu ya. Kalau nggak salah sih di brosur itu 1,5 ya. Jadi memang cepat karena saya nyebutnya 1 tahun ya. Jadi 4 bulan itu sudah selesai dan kemudian nanti belum konversi. Jadi kalau semakin banyak yang bisa dikonversi, maka Bapak Ibu nanti mengambil mata kuliah semakin sedikit. Itu yang menjadi keunggulannya RPL dibandingkan mata kuliahnya di regular transfer. Karena regular transfer itu kan tidak ada pengakuan. Kalau RPL itu ada pengakuan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lama bekerja, kemudian nanti banyak yang diakui, maka SKS yang diambil, kayak kakak kelas jenengan, itu ada satu orang Kalimantan, namanya Pak Asep Sunggoro, kepala OK, itu karena dia memang yang dikonversi bisa sangat banyak. Semester ini tuh dia cuma ngambil beberapa. Ya, dia artinya hanya beberapa mata kuliah yang diambil. Tapi mata kuliah itu kalau di kami biasanya adalah mata kuliah yang jarang bisa dikonversi itu biasanya yang saya ngambil. Jadi mata kuliah yang jarang bisa dikonversi itu biasanya saya ngambil. Tapi yang diambil oleh orang-orang lain itu biasanya sudah bisa dikonversi. Ya, misalkan kayak perawatan medikal bedah anak itu, kalau orang perawat anak otomatis sudah nggak perlu lagi ambil keperawatan. Kemudian ini SK Menkes nomor 604 ya. Itu dia ngomong tentang tata kerja organisasi perawatan paliatif. Dan itu melibatkan semua unsur terkait dengan apa ya? Bahasa saya adalah kolektif kolegial gitu. Jadi pekerjaannya itu bareng-bareng untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi ya contohnya kayak tadi lah, masa sih saya sebagai perawat saya ngajarin talqin sih agar pasien bisa mengucapkan la ilaha illallah untuk orang-orang yang muslim. Kan tentu enggak. Meskipun sebenarnya secara pengetahuan saya mampu ya ngajarin talqin, cuman kenapa enggak rohaniwan aja. Tapi mungkin suatu saat perlu ya, suatu saat perlu rumah sakit itu melatih orang-orang untuk talqin ya, bagaimana mengajarkan. Karena apa? Karena yang namanya ketika saya kemarin mau meneliti, tapi kemudian ini adalah penelitian payung ya, yang teliti mahasiswa. Penelitian tentang beban kerja perawat, salah satu faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah stres kerja. Ya, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi stres kerja itu salah satunya adalah bertemu atau berhadapan dengan pasien yang menjelang ajal. Ya, jadi itu menjadi sebuah stres tersendiri. Jadi kenapa orang-orang ICU itu kan mereka orang-orang ICU, ICCU sama IGD itu kan orang-orang yang paling sering bertemu dengan kematian. Maka dulu ya saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu ketika di perhitungan JP itu ruang-ruang dengan beban apa ya beban mental yang tinggi seperti itu tuh biasanya dia mendapatkan lebih banyak. Tapi saya nggak tahu sekarang hitungan sekarang. Kalau dulu saya menggunakan balance scorecard. Jadi ketika ngitung JP, karena waktu itu saya bantu ngitungkan JP di Rumah Sakit Ambarawa, itu pakai balance scorecard. Tapi kalau sekarang karena saya nggak tahu, karena saya sudah lama nggak megang lagi, nggak terlalu paham bagaimana balance scorecard masih jalan atau enggak. Kemudian ini, pentingnya perawatan paliatif di Indonesia. Yang pertama adalah pelayanan ini akan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Ya, jadi orang HIV, AIDS, kanker, tumor, dan macam-macam itu memang dia harus di improvement quality. Dulu waktu masih ada komisi AIDS, ya, jadi KPAI kalau nggak salah ya namanya ya, Komisi Pemberantasan AIDS Indonesia, itu kita sering mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang menderita HIV/AIDS. Ya, karena salah satu narasumbernya HIV/AIDS Indonesia itu di Ngudipolnya ada namanya Pak Khalid. Ya, memang dia spesialisasinya ngomong tentang HIV/AIDS. Dan saya belajar sama beliau. Ya, kalau kanker saya belajar sama orang Darmais Jakarta. Ya, jadi saya kebetulan punya teman perawat dia kerja di Darmais sehingga kalau misalkan saya agak bingung dengan sesuatu saya akan tanya sama dia. Ya, kemudian terkait dengan stroke, kalau stroke saya dulu belajarnya sama salah satu dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Boyolali, namanya dokter siapa? Dokter Indra apa siapa gitu, saya lupa namanya. Tapi saya belajarnya sama beliau. Ya, jadi kalau jantung
Ya, jantung itu atau penyakit-penyakit gawat daruratan. Dulu saya punya 2 mentor. Satu namanya Mas Anto Indriadi, itu Karyadi. Kemudian satunya lagi adalah eh, Pak Supriyadi kalau nggak salah namanya. Ya, Pak Pri, saya sering manggilnya dia Pak Pri. Itu perawat seniornya di Karyadi, sekarang kayaknya udah pensiun. Tapi meskipun pensiun, kalau saya tidak mengenal istilah mantan guru. Saya tetap menganggap beliau adalah guru saya. Jadi saya tidak pernah mengenal istilah mantan guru saya, enggak. Itu guru saya. Sampai sekarang masih saya menganggapnya masih guru. Jadi saya belajar tentang apa? Tentang penyakit-penyakit itu dari beliau. Terus ada lagi mentor yang kemudian jadi teman, namanya Pak Kuntaryadi. Ini juga Karyadi juga. Ada lagi yang ngajarin saya tentang saraf. Ada 2 nih. Satu namanya Pak Yenal, ini juga Karyadi juga. Satunya lagi yang dari Muarti. Jadi saya punya beberapa mentor sebenarnya. Jadi kalau misalkan kok Pemron wawasannya luas ya, karena saya punya banyak mentor. Ya, di Muarti saya dulu diajarin DCSOC itu oleh salah satu mentor saya. Namanya Bu Eni kalau nggak salah ya, lulusan UGM. Kemudian RSC saya diajari oleh Pak Jalil namanya, dia ngajari tentang ECT. Bagaimana tentang penata laksanaan terhadap neurobehavior tadi ya, karena memang saya dari dulu fokusnya saya adalah neurobehavior. Sampai sekarang riset-riset saya rata-rata adalah neurobehavior. Kalau nggak ngomongin saraf ya ngomongin perilaku. Kemudian mulai saya perluas, nah, tambah satu lagi sekarang temanya adalah quality of life. Jadi riset saya rata-rata hanya ngomong itu. Saya tidak akan ngomong tentang hal lain. Tapi kalau mahasiswa suatu saat kemudian pengen minta judul misalkan sama saya biasanya akan tanya dulu yang ditemukan apa. Nah itu nanti baru saya cari tentang riset. Terus hubungannya apa sih Pak antara riset sama quality of life? Jadi gini, ini satu hal yang kadang banyak orang tidak paham bahwa riset itu fungsinya adalah quality of life improvement. Ya, kalau bahasa Jepang namanya kaizen. Ya, jadi kalau di kita itu namanya quality improvement. Nah, apa yang diimprove itu kehidupan. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kehidupan. Kemudian di Skandinavia ada satu culture namanya Janteloven. Nanti Bapak Ibu silakan googling. Janteloven apaan sih Pak? Kemudian ada lagi yang namanya Ikigai. Sekarang muncul yang namanya eh, apa ya, keseimbangan antara kehidupan kerja sama kehidupan rumah gitu. Itu saya lupa. Work life balance ya namanya work life balance. Kemudian muncul lagi namanya beberapa hal yang menurut saya itu hasilnya dari riset. Jadi riset riset tentang quality of life itu dikembangkan dari beberapa hal yang menjadi masalah. Ya, masalah siapa? Masalahnya pasien sama keluarga. Contoh sederhananya gini. Saya yakin beberapa rumah sakit itu tidak mengajarkan tentang administratif. Ya, seharusnya rumah sakit atau apapun atau puskesmas itu seharusnya dia membuat sebuah video informasi yang mengabarkan tentang proses administratif. Jadi kalau Bapak mengurus BPJS, syaratnya bla 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 bla, yang harus dibawa ini. Nanti kalau di ruang ini silakan ketemu sama ini. Nanti ketemu sama ini, ininya diinikan, fotokopinya jumlahnya berapa dan macam-macam. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi biar SDM kita itu nggak banyak jelasin. Sudah ada media informasi. Itu riset saya sama Pak Eko tahun 2020, tapi belum tereksekusi dengan bagus. Ya. Tapi waktu itu kami nggak neliti ini sih. Itu riset saya sendiri yang terkait dengan media informasi sama pasien. Itu riset, tapi saya risetnya selama ini sama Pak Eko terus sih. Ya, riset yang tentang jam guntung sama Pak Eko, kemudian yang tentang ini pemberian informasi itu juga sama Pak Eko. Jadi ketika informasi tentang administrasi ini kemudian dilakukan, artinya nanti Bapak Ibu bisa saja kemudian menjadikan riset saya itu jadi sebuah rujukan penelitian. Nanti tinggal saya kasih novelty sedikit. Ya, kayaknya keren nih mengembangkan pengembangan sistem informasi administrasi pasien misalkan. Jadi bagaimana pasien itu masuk, kemudian dia dapat informasi ngurus administrasinya dari masuk sampai keluar itu seperti apa gitu ya. Termasuk di dalamnya nanti ada discharge planning.
Jadi artinya bahwa kalau ada pasien mau pulang, syarat pulangnya apa? Dulu saya tidak paham bahwa pasien pulang itu syarat. Ternyata sebenarnya syarat. Ya, salah satunya adalah tanda-tanda vital stabil. Misalkan tanda-tanda vital stabil. Kemudian kalau misalkan ya orang dengan luka operasi ya berarti dia sudah bisa apa melakukan aktivitas secara mandiri dan macam-macam itu ada beberapa contoh. Artinya bahwa kalau memang Bapak Ibu suatu saat ingin mengembangkan improvement quality of life di rumah sakit, maka yang diimprove itu tidak hanya pasien harusnya, perawatnya juga. Ya, ya diimprove-nya dengan apa? Ya diimprove-nya dengan mengurangi beban mereka. Beban apa? Beban administrasi. Tapi kan sudah ada tenaga administrasi Pak. Oke, berarti kalau sudah ada tenaga administrasi skip aja. Tapi kalau belum, berarti kan kita bisa menggunakan teknologi. Jadi kalau di bahasa saya teknologi itu sebenarnya digunakan untuk membantu meringankan kinerja manusia. Jadi dengan adanya teknologi maka kinerja kita jadi lebih ringan, ya, lebih enteng. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan hal itu, ya nanti saya kasih clue, ya saya bimbing. Artinya kalau menelitinya untuk perubahan loh ya, karena emang saya kan orang manajemen, konsepnya konsep perubahan, kemudian saya ngajarnya juga sistem informasi manajemen keperawatan. Jadi kalau mau melakukan perubahan yang berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan apapun, selama hubungannya sama perubahan, saya siap bantu. Tapi kalau hubungannya sama asuhan keperawatan pada pasien medical bedah, kalau saya itu mending mending yang lain gitu. Tapi kalau ingin melakukan perubahan, saya pengen inovasi ini Pak di sama saya pengen inovasi. Kontak aja saya nanti saya bantu dan nggak perlu bayar. Karena selama ini banyak orang tanya, Pak, saya pengen saya membantu beberapa kampus untuk terkonversi menjadi tadinya akademi jadi sekolah tinggi aja saya nggak berpikir tentang dibayar berapa. Gitu. Dan memang saya dibesarkan bukan untuk berpikir saya dibayar berapa. Tapi ketika saya menyukai sesuatu, dibayar atau nggak dibayar itu nggak penting kalau saya. Ketika saya menyukai, ya, artinya saya sudah senang dengan sama kayak ngajar. Jadi kalau lah kan Pak yang kan digajar, ya, saya kan digajar bukan karena ngajar doang. Saya digaji itu kan karena banyak hal lain gitu ya. Termasuk nyari mahasiswa itu kan juga termasuk salah satu bagian dari dapat gaji itu. Kemudian mendapatkan perawatan terbaik sampai akhir hayatnya, kemudian untuk menghindari gangguan psikososial spiritual pada pasien. Jadi kenapa sih kok yang harus yang harus belajar ini kok perawat? Yang pertama adalah yang memiliki kontak lama dengan pasien itu adalah perawat. Ya. Kemudian untuk mengetahui pasien itu lebih dalam dibandingkan apoteker, dibandingkan yang lain itu perawat paling paham pasien. Sampai seluk beluknya, sampai karakternya itu perawat yang paling paham. Saya punya satu pasien kelolaan sejak saya kan tahun 2001 itu kan mahasiswa. 2001 itu saya mahasiswa semester 3 4 ya sekitar semester ya 3 4. Kemudian kita praktiknya di RSJ waktu itu ya. Saya ketemu sama satu dosen namanya Mas Bambang. Terus tahun 2006 saya kuliah lagi S1. Ketemu lagi namanya pasiennya Mas Bambang yang itu lagi. Dan selama Selama di proses antara 2001 sampai 2006 tadi selama 5 tahun itu saya sering ke RSJ untuk bimbingan, ketemu lagi sama pasiennya namanya Mas Bambang. Artinya orangnya yang sama ya, bukan Bambang yang lain. Kemudian saya jadi dosen, lulus dari Undip itu tahun 2013, S2. Jadi sebenarnya aturannya saya berangkat S2, S3 itu harusnya 2018. Harusnya, karena memang 5 tahun setelah lulus itu seharusnya adalah sudah berangkat S3. Tapi kemudian karena terkendala macam-macam sampai akhirnya muncul pandemi, karena harusnya saya berangkat 2019, pandemi kemudian ke pending, ya. Kemudian kemarin sebenarnya sudah keterima di Malaysia, tapi kemudian ada kendala, akhirnya harus di pending lagi. Jadi eh, apa ya? Kalau kita ngalami situasi yang kadang nggak sesuai rencana itu, kalau saya ini nikmati aja. Jadi saya karena berpengalaman menikmati sesuatu yang nggak sesuai rencana. Jadi bukan sekedar teori. Ya. Nah, Mas Bambang ini dia dulu masuk karena ditinggal nikah sama tunangannya. Di halusinasinya Mas Bambang itu dia mengatakan bahwa tunangannya setiap pagi datang membawakan dia sarapan dan dia makan bareng sama tunangannya itu. Dan semua perawat tahu bahwa setiap pagi dia hanya duduk di ruang tamu RSJ dan kemudian selalu ngomong sendiri.
Siapa yang diajak ngomong? Halunya, ya. Artinya bahwa ternyata menghilangkan halu tak pikir dari 2001 sampai sekitar 2013 itu kan sekitar 12 tahun. Ternyata nggak beres-beres juga. Artinya bahwa ternyata mengatasi accept the reality itu kan artinya Mas Bambang dia kan reject the reality ya. Ternyata mengatasi accept the reality itu ternyata kok nggak gampang. Nah ini artinya bahwa perawat itu punya kesempatan untuk mengetahui pasien dalam itu maksudnya seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita interaksi, yang paling banyak interaksi. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah membantu mengurangi nyeri nanti terkait dengan pain management. Bapak Ibu akan belajar sama Bu Yunita Galih, expertnya pain management. Kalau di dasar saya, di dasar, tapi karena ini sudah mulai masuk ke wilayahnya medical bedah ada Bu Galih. Di eh, di keperawatan dasar itu kan ada yang namanya manajemen nyeri juga. Cuman kalau di dasar itu memang kita nggak boleh ngomongin obat ya, tapi kita ngomongin tentang terapi terapi tambahan lah ya, terapi komplementer untuk mengatasi nyeri gitu ya. Kemudian menerima kepergian pasien tidak terlalu larut dalam kesedihan. Jadi mendampingi keluarga yang kehilangan untuk bisa menerima kepergian pasien. Jadi eh, ini hampir sama sih. Accept the reality itu nggak gampang ya. Poin berapa? 1, 2, 3, 4. Poin 4 itu nomor 4 itu nggak gampang. Mendampingi keluarga yang kehilangan. Dan kemudian kita meminta mereka untuk bisa menerima kenyataan. Nggak gampang. Sangat sulit ya. Saya boleh mengatakan sangat sulit. Rata-rata orang itu reject dari lagi. Kakak ipar saya ketika ayah mertua saya meninggal itu sampai pingsan. Nah itu kan menunjukkan bahwa asap reality itu nggak gampang. Jadi menerima realita bahwa oh bapak saya sudah meninggal itu nggak gampang. Ya, saya dulu tahun 2000, saya lupa ya, mungkin karena waktu itu saya lagi praktik jam berapa kalau nggak salah sih sekitar tahun 2000 ya. Di tahun 2000 itu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal itu kondisi saya sama teman-teman lagi praktik ya. Jadi saya kalau nggak salah waktu itu saya praktiknya di Rumah Sakit Ungaran, tapi ibu saya dirawatnya di Rumah Sakit Ambarawa. Saya operasi ganglion, tangan kanan saya itu operasi ganglion di tangan kanan. Jadi bayangkan, saya lagi praktik, harus kehilangan ibu saya, dan kemudian saya harus mengikuti kegiatan praktik pasang infus dan macam-macam hanya dengan tangan kiri. Wah itu perjuangan yang luar biasa itu kuliah. Ya, karena saya harus nginpus pakai tangan kiri, injeksi pakai tangan kiri, ambil darah pakai tangan kiri. Tapi heranya waktu itu bisa, kalau sekarang raiso. Ya, karena waktu itu kalau menurut saya adalah di teorinya stres adaptasi itu adalah saya dikasih kemampuan untuk beradaptasi dengan tangan kanan saya yang lagi operasi itu nggak bisa untuk digunakan secara optimal. Jadi tangan kiri saya itu hanya bisa untuk ambil darah, pasang infus, pakai tangan kiri bisa. Ya, tangan kanan itu minta bantuan yang teman-teman yang lain untuk menggangi dan macam-macam. Jadi bisa. Tapi kalau sekarang suruh nyoba, angkat tangan gitu ya. Nggak bisa, saya pakai tangan kiri. Jadi eh, di 2007 itu keluar kebijakan, kemudian di 2019 ya itu Indonesia Singapura itu improvement kemampuan untuk perawatan paliatif. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan apa ya kemampuan dari perawat untuk melakukan perawatan paliatif itu memang belum belum optimal ya. Dan saya yakin bahwa ketika nanti perawatan paliatif ini sudah saya amati kemarin kayaknya Dharma East Jakarta itu sudah ngadain beberapa pelatihan untuk palliative care gitu ya. Artinya ini berarti beberapa rumah sakit sudah mulai peduli bahwa kompetensi ini penting ya. Kemudian ini untuk pengembangan. Jadi eh, kita alhamdulillah nih di konsepnya bahwa di faktanya bahwa belum semua negara itu memiliki kebijakan ya terkait dengan perawatan paliatif dan alhamdulillah kita sudah punya. Kemudian edukasi, ya edukasi untuk siapa ya untuk perawat ya atau profesional lain. Pain management, nah ini sama. Kemudian latihan bagi petugas medis sama advokasi ya. Advokasi ini untuk apa? Untuk penggunaan tadi analgetik, narkotik ya terutama. Jadi saya kebetulan tergabung di salah satu LSM anti narkoba ya, Barisan Anti Narkoba Nasional di PW Jateng
Jadi terkadang kita melakukan advokasi untuk atau berdiskusi lah dengan BNN terkait dengan hal seperti ini. Kemudian ini setelah terjadi kemajuan dan teknologi kedokteran, paliatif care terpinggirkan dan diabaikan. Hal ini disebabkan oleh bahwa teknologi itu mampu memperpanjang hidup manusia, ya, tanpa mempertimbangkan kualitas sumber daya akibat penerapan teknologi tersebut. Artinya gini loh, contohnya kayak tadi loh Hadi, orang-orang dengan gagal ginjal yang penting Hadi. Tapi bagaimana dengan dia harus balance cairan, bagaimana dia harus mengkonsumsi makanan, bagaimana dia harus stress management, itu kadang nggak diajarkan. Ya saya sih masih berasumsi bahwa karena tadi ada hubungan antara psikoneuroimunologi, saya berpikir bahwa jangan-jangan gagal ginjal pun ngefek. Ya, artinya stres itu juga bisa ngefek ke pasien dengan gagal ginjal. Artinya kalau gagal ginjal itu orangnya bisa kita lakukan stress management, stresnya bisa direduksi. Salah satu profesor di UNER itu pernah ngomong, kebahagiaan adalah obat. Sehingga mindfulness itu kan salah satunya adalah endingnya adalah kebahagiaan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu fungsi dari mindfulness apa sih Pak? Happiness, ya. Jadi biar Bapak Ibu bahagia. Tetapi ketika kita berani mengatakan bahwa ketika kita happy, kita bahagia, itu imunitas kita level maksimal. Ya nanti silakan didebat ya Bapak Ibu boleh mendebat argumen saya. Ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Dari saya, Pak. Ya, silakan monggo Bu Gilia. Kan tadi Bapak ada jelaskan tentang bentuk perawatan paliatif misalkan kayak di puskesmas, rumah singgah sama rumah sakit dan di rumah. Yang saya tanyakan Pak, bagaimana bentuk konkret perawatan paliatif yang dikerjakan di puskesmas? Kan ada puskesmas yang tidak 24 jam gitu nah Pak. Kayak vaskes, ada vaskes yang tidak 24 jam gitu kan. Sedangkan ada pasien-pasien yang banyaknya paliatif kayak CA gitu kan Pak. Kayak stroke yang enggak dirawat tapi datang ke puskesmas aja gitu. Jadi bagaimana kitanya sebagai perawat itu bentuk konkret gimana gitu Pak? Oke, jadi gini. Yang pertama adalah kalau misalkan ada pasien-pasien stroke, pasien kanker, kemudian tangkeng jenengan gitu kan. Yang balik ke konsepnya di improvement quality of life itu kan mereduksi gejala. Ya. Artinya kalau orang stroke itu kemudian dia gejalanya adalah misalkan adalah gangguan imobilitas fisik, ya berarti mobilitas fisiknya yang harus kita pulihkan. Ya, misalkan apa sih? Ya, berarti kan perlu nggak kita kolaborasi untuk pemberian obat-obat untuk perbaikan saraf topi misalkan. Artinya kan berarti memang di puskesmas boleh nggak terapi seperti itu? Ini kan saya nggak tahu ya. Artinya kalau misalkan boleh, ya berarti tinggal terapi itu biar diberikan atau diresepkan oleh dokter dan kemudian kita yang menjadi pengawal terapinya itu atau sering disebut sebagai PMO, pengawas minum obat. Jadi terapi itu jangan sampai gagal, itu nomor satu. Yang kedua adalah tadi tugas kita adalah reducing stress. Apa hubungannya antara stres dengan semua penyakit yang lain termasuk stroke dan macam-macam? Ya, salah satunya adalah bahwa stres itu akan memperburuk kondisi, ya, memperburuk kondisi penyakitnya itu loh. Artinya kalau dia bisa stresnya tereduksinya itu sudah bisa satu masalah sudah hilang dulu nih. Kalau stresnya sudah bisa tereduksi, artinya dia sudah udahlah nggak apa-apa saya emang sakit stroke, tapi saya nggak bisa ngomong nih misalkan berarti kan kita nanti latih nih saraf obat saraf topinya sudah jadi berarti kita akan melatih misalkan pakai brain gym kita kemudian range of motion dan macam-macam. Nah itu kan itu yang bisa dilakukannya kan di rumah itu kalau pasiennya dia di puskesmas, tetapi ya tadi yang saya tidak tahu adalah apakah kebijakan puskesmas itu membolehkan memberikan terapi pada pasien-pasien dalam kondisi seperti itu. Itu yang saya nggak tahu. Artinya kalau misalkan boleh ya berarti tinggal itu dikawal. Ya, itu konkretnya seperti itu. Jadi terkait dengan tadi masalah accept reality tadi, menerima realita, ya artinya kan itu yang harus diajarkan, ya berarti memotivasi pasien, kemudian memotivasi keluarga terkait dengan perawatan pasien dan macam-macam. Itu bentuk konkret kalau orangnya di puskesmas. Jadi kalau yang saya belum tahu tadi,
apakah puskesmas punya kebijakan untuk membolehkan ya ada pemberian terapi medis pada pasien dengan stroke dan macam-macam. Itu yang saya belum bisa memberikan satu keterangan pasti. Ada yang lain? Oke, monggo Bu Sriwidi Astuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak pendekatan kita kepada keluarga apabila salah satu keluarganya itu kena kanker serviks, CA serviks misal Pak, terus sampai si pasien itu meninggal. Bagaimana pendekatan kita kepada keluarga, terutama kepada anaknya, yang mungkin anaknya itu akan berpikiran nanti saya akan seperti ibu saya. Bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau itu kan kita pakai pendekatannya Mendel ya. Jadi di Mendel itu dia menjadi salah satu foundernya teori genetik. Jadi teori genetik itu adalah teori bahwa penyakit itu ada yang bisa menurun, ada yang tidak. Jadi ketika penyakit itu menurun ya memang dia ada potensi. Cuman kan persentase itu kan presentasikan oleh Mendel. Jadi artinya kalau memang dia hanya peluangnya 25%, 50% atau 25%. Jadi Mendel itu kan bikin perhitungannya adalah 25, 50, 25. Jadi artinya kalau memang dia peluangnya 50, ya kita harus menjelaskan. Jadi secara teorinya begitu. Kalau dia terkena ibunya terkena, kalau secara genetik sih kanker itu kok kayaknya nggak terlalu ya. Artinya gini, dia cuma menjadi salah satu predisposing faktor ya, faktor pendukung ya, sama faktor kalau pencetus bukan, dia hanya faktor pendukung. Artinya bahwa kalau misalkan dia kontak sama karsinogenik, kemungkinan untuk mengalami kanker itu gede. Seharusnya maka pendekatan jenengan berarti tentang apa sih namanya pap smear dan macam-macam. Justru mengarahnya lebih cenderung sana. Artinya bahwa agar dia melakukan pemeriksaan rutin, kemudian melakukan yang ngajarin cebok yang benar dan macam-macam. Harusnya itu yang lebih konkret itu. Jadi artinya bahwa kita tidak mengajarkan penyakit, karena kalau kita ngajarin penyakit atau ngomong tentang penyakit itu otomatis pasien sama keluarga kan kayak ditakut-takuti. Tapi kita justru ngomong tentang bagaimana sih biar Anda tidak mengalami seperti ibunya. Ya, salah satu cara yang bisa dicegah adalah pap smear ya, pemeriksaan serviks itu, kemudian dengan melakukan tadi yang cebok secara benar tadi, kemudian menghindari penggunaan atau aktivitas seksual yang berganti-ganti pasangan dan macam-macam. Jadi itu lebih konkret. Jadi dia akan lebih bisa menangkap hal itu sebagai tindakan pencegahan. Jadi kalau sudah kejadian, itu kan berarti yang kita bisa lakukan kan adalah promotif itu. Sudah preventif, kita harus hati. Jadi di langkah preventif itu memang perilaku sih. Lebih cenderungnya hubungannya sama perilaku. Jadi orang mengalami CA serviks itu salah satunya kan karena ada perilaku. Ya, perilaku orang sih bilangnya perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tetapi kalau saya lebih menyebutnya sebagai perilaku hijin ya. Artinya bahwa ada perilaku hijin yang enggak dia lakukan dengan baik sehingga kemudian akhirnya terjadilah yang namanya CA serviks, karena kan human papilloma virus itu atau HPV itu sebagai salah satu penyebabnya kanker serviks itu kan virus. Kita tahu bahwa yang bisa ngelawan virus kan tubuh ya, bukan dengan antibiotik dan macam-macam. Tapi kalau bakteri kan bisa dilawan pakai antibiotik. Meskipun muncul juga sih bahwa kemarin ketika COVID itu juga banyak yang meresepkan antibiotik untuk melawan itu, tapi tetap yang paling bagus tetap antivirus ya. Jadi kalau virus ya dilawannya pakai antivirus. Tapi salah satu cara adalah dengan improvement human immunity ya, peningkatan imunitas manusia. Jadi saran saya untuk tindakan preventif yang harus dijelaskan ke keluarga tadi, oke. Jadi terkait dengan pap smear, kemudian perilaku seks bebas dan macam-macam. Artinya perilaku beresiko yang berpotensi untuk memicu terjadinya, karena dia sudah predisposing nih. Jadi kalau sudah ada predisposing, antisipasinya ke precipitating. Jadi faktor precipitasinya yang harus dihindari gitu. Ngaten, matur suwun. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain?
Ini mohon maaf karena di daerah saya sudah maghrib, jadi saya cukupkan sekian. Jadi karena saya paling agak pantangan ngajar kemudian tabrakan sama jam sholat. Begitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini.